Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. المسجد الأقصى مبارك ومبارك ما حوله، فهو أرض المحشر والمنشر وأرض الخير والبركات، وهو المكان الذي قام فيه النبي صلى الله عليه وسلم إماما بجميع الأنبياء. Baik teman-teman semua, adik-adik semua, Kak Abdullah barusan membuka muhadarahnya, membuka ceritanya pada pagi hari ini dengan mengingatkan kita semua bahwa Masjidil Aqsa itu adalah tempat apa? Tempat yang penuh berkah. Tempat di mana di sana itu menjadi tempat perkumpulannya para nabi. Masya Allah. Para nabi berkumpul di sana, sholat berjamaah di sana. Di mana? Di Masjidil Aqsa. فقال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Baik teman-teman semua, adik-adik, Ustadz mau tanya, suara Kak Abdullah enak nggak? Suaranya bagus nggak? Bagus nggak? Masya Allah. Bagus ya, Masya Allah. Untuk kita ketahui, Kak Abdullah ini dari umur 10 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. Masya Allah. Secara mutkin. Dan beliau sudah jadi imam di Gaza dari umur 10 tahun. Masya Allah. Mau hafal Quran nggak? Mau menjadi imam? Maka harus cinta dengan Al-Quran. Tadi beliau membacakan ayat tentang Masjidil Aqsa. Dulu Nabi Muhammad itu Isra dan Mi'rajnya sebelum naik ke atas langit kemana dulu? Ke Masjidil Aqsa. وأنا أخوكم عبد الله من غزة، سأقول لكم أحد القصص الصعبة التي حصلت معي في الحرب. Beliau memperkenalkan dirinya, nama saya Abdullah Samir Ghazal. Beliau sekarang ini ingin menceritakan salah satu kisah yang beliau sangat ingat, kejadian yang terjadi dengan beliau dan keluarganya ketika beliau sedang di Gaza. Sekali lagi Ana ingatkan bahwa beliau ini kemarin merasakan bagaimana getirnya peperangan di Gaza. Beliau pindah baru beberapa bulan ini ke Turki. Sebelumnya itu merasakan rumahnya hancur dan lain-lain. Kita akan mendengarkan ceritanya dari beliau. في أحد الأيام بينما نحن كنا نعيش في مكان صغير جدا، ولكن كان عددنا كبير، ومكاننا هذا الذي كنا نسكن فيه هو بالأصل كان يعيش فيه الحيوانات قبلنا، ولكن اضطررنا للعيش فيه لأن بيتنا قد تم تدميره من اليهود. Jadi beliau menceritakan ketika rumah mereka telah hancur, rumahnya telah hancur. Teman-teman masih punya rumah sekarang? Alhamdulillah. Beliau rumahnya sudah hancur dan keluarganya rumahnya sudah hancur. Sampai akhirnya beliau dan keluarganya terpaksa dengan beberapa masyarakat yang lain untuk mengungsi di tempat yang sangat sempit, dan tempat itu adalah tempat untuk tinggalnya hewan-hewan. وكان لا يوجد لدينا الماء ولا الطعام ولا أي شيء لكي نعيش فيه، ولكن إذا وجدنا بصعوبة كبيرة يكون فيه الأمراض والتلوث ولا يصلح للأكل. Dan di saat itu
bagaimana keadaan mereka di sana? Beliau merasakan langsung tidak ada makanan, tidak ada minuman. Sekalinya mereka mendapatkan minuman, minuman tersebut adalah minuman yang kotor. Maka jika diminum akan menimbulkan penyakit. وفي أحد الأيام اتصل علينا أحد جنود المخابرات الإسرائيلية وقال لنا لديكم 5 دقائق من الوقت لكي تخرجوا من هذا المكان لأننا سوف ندمر. Lalu ketika satu hari beliau dan salah satu masyarakatnya mendapatkan telepon, dihubungi oleh salah satu tentara dari Israel laknatullah alaihim, bahwa mereka diberikan waktu 5 menit untuk pindah ke salah satu tempat, tetapi dengan berjalan kaki. 5 menit untuk pindah dari tempat mereka ke tempat yang lain dengan berjalan kaki. Semua masyarakat yang di sana. وكان لا يوجد لدينا وسيلة مواصلات مثل سيارة أو باص لكي نخرج فيه، فخرجنا نمشي على أقدامنا ونحن خائفون، وكان جدي لا يستطيع المشي على قدميه لأنه مريض، فخرج على عربة بالعجلات. Jadi beliau kembali tekankan bahwa mereka tidak diberikan kendaraan untuk berpindah. Tentara Israel ini nyuruh pindah, tapi mereka nggak ngasih kendaraan. Jadi mereka nyuruh jalan. Dan salah satu anggota keluarga beliau, kakeknya kebetulan ketika itu sedang sakit. Jadi terpaksa harus menggunakan kursi roda untuk ikut berjalan bersama masyarakat. وبينما نحن نمشي بدأ اليهود تطلق علينا الرصاص والقذائف من الدبابات فأصبح منا الكثير من الجرحى. Di tengah perjalanannya, ketika mereka sudah sampai tengah-tengah kota perjalanannya, apa yang terjadi? Tiba-tiba datang tentara Israel melontarkan tembakan-tembakan menggunakan senjatanya. Maka banyak sekali daripada masyarakat yang terluka dan beberapa bahkan mengalami sakit yang sangat parah sampai akhirnya meninggal dunia. ويوجد أحد جنود إسرائيل كان يستخدم سلاح القناص فأطلق به رصاصة على رأس جدي وأخرى على صدره فخرجت من صدره واستشهد ودخلت في قدم ابن عمي وأصيب. Dan yang sangat beliau sedihkan ketika kejadian tersebut, ini teman-teman ayo coba kita bayangin nih adik-adik. Kita sekarang sedang dalam keadaan yang nyaman. Beliau ini kemarin merasakan, bayangkan kita coba merasakan apa yang beliau rasakan nih kemarin. Berjalan di tengah-tengah jalanan bersama masyarakat, mereka disuruh pindah, tetapi tiba-tiba ditembak-tembakin. Bagaimana kira-kira? Dan salah satu yang terkena daripada tembakan tersebut adalah kakeknya beliau. Pertama ditembak di dadanya terlebih dahulu, sampai tembus ke belakang pelurunya. Dan ketika itu kakeknya masih bisa bertahan hidup. Tapi ketika datang tembakan yang lain terkena kepada kepala kakeknya, maka di saat itu la qadarullah beliau menjadi syahid, kakeknya daripada Kak Abdullah Samir. نحسبه إن شاء الله من الشهداء اللهم ارحم شهداءنا واشف جرحانا يا رب. فقد تلقت إسرائيل في هذه الحرب الدعم الكبير من الدول الغربية وعلى رأسهم دولة أمريكا، فقد أخذوا منهم الأسلحة والطعام والبضائع وكل ما يحتاجونه لكي يبدأوا الحرب على شعب غزة. Kenapa Israel kuat? Sebenarnya Israel itu nggak kuat, adik-adik. Apa? Lemah. Apa? Israel apa? Lemah. Yang kuat siapa? Palestina yang kuat. Siapa yang lemah? Israel. Siapa yang kuat? Palestina. Tapi mereka itu mendapatkan pertolongan, mendapatkan bantuan, senjata-senjata dan makanan dari mana? Dari Amerika.
فماذا فعلت إسرائيل في هذه الحرب؟ قد قتلوا من أهل غزة 50,000 شهيدا و100,000 جريح، وقد دمروا 90% من مباني وبيوت أهل غزة وشوارعها ومساجدها ومدارسها ومستشفياتها. Apa yang dilakukan oleh Israel hari ini terhitung kurang lebih sudah lebih dari 50.000 syahid yang meninggal dari masyarakat Palestina dan lebih dari 100.000 masyarakat Palestina yang terluka, dan 90% gedung-gedung, rumah sakit, sekolahan itu sudah rusak, sudah nggak bisa dipakai di Palestina. فنحن الأمة الإسلامية ماذا يجب علينا أن نفعل تجاه أهلنا في غزة؟ Nah, maka adik-adik semua, beliau ingin mengingatkan kita, untuk kita umat Islam, apa yang harus kita lakukan untuk menolong saudara-saudara kita di Palestina. يجب علينا أن نتصدق لهم وأن ندعو لهم، فلا تظنوا أن الدعاء لا يوجد له فائدة. فقال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Beliau mengingatkan kepada kita, adik-adik semua, bahwa kita ini nggak bisa berangkat ke sana. Ada yang siap berangkat ke Palestina? Masya Allah. Kita nggak bisa berangkat ke sana, maka apa yang harus kita lakukan? Jangan pernah kita lupa untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Hanya dua yang bisa kita lakukan, yaitu mendoakan dan membantu lewat sedekah. Karena Allah bilang tadi apa? Jika kalian meminta kepadaku, berdoa kepadaku, maka aku ini dekat dan Allah akan mengabulkan doa-doa kita, insya Allah. والصدقة والتبرعات لهم يوجد عليها الكثير من الأجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، أي أخذ نفس أجر الغزو. ومن خلف من أهله غازيا يعني من خرج من أهل بيته مجاهدا فقد غزا أيضا، أخذ نفس أجر الغزو. صدق الله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tadi beliau membacakan ayat tentang keutamaan berdoa, bagaimana Allah akan mengabulkan doa kita. Dan sekarang beliau bacakan hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana seseorang yang walaupun nggak berangkat ke peperangan, tetapi dia bisa membantu secara material, membantu orang-orang yang berangkat untuk ke medan perang, maka seakan-akan mereka mendapatkan pahala sama seperti orang yang sedang berperang. Maka jangan lupa untuk kita bersedekah pada saudara-saudara kita di Palestina. وأهل غزة وأطفال غزة الآن يعني لا يوجد مدارس أبدا، ولهم فترة طويلة تقريبا سنة ونصف لا يدرسون أي علم وأي شهادات، فذهبت عليهم السنين فراغا. فأنتم هنا في نعمة كبيرة وفي أمن وأمان، فيجب عليكم الاجتهاد في الدراسة والتركيز على المستقبل. Adik-adik semua, ini pesan yang sangat penting untuk kita, harus menyentuh hati kita semua. Beliau ingatkan kepada kita, saudara-saudara beliau di Gaza, anak-anak seumuran adik-adik semua ini, di sana sekarang kehilangan sekolahnya, kehilangan waktu belajarnya, kehilangan tempat bermainnya. Maka kata Kak Abdullah, kita yang sekarang ini di tempat yang nyaman, tempat yang aman,
apalagi di sini Masya Allah ini sangat nyaman sekali sekolahannya, maka kita harus bersyukur dengan belajar yang sungguh-sungguh. Kita harus semangat belajarnya. Siap semangat belajar adik-adik? Siap. Siap semangat belajarnya? Siap insyaallah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ala husnil istiqbal wa dhiyafah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, takbir. Takbir. Masya Allah, alhamdulillah teman-teman, kita sudah mendapatkan cerita yang langsung dialami oleh Kak Abdullah Samir saat di Gaza, yang mana saat ini kondisinya sudah tidak bisa untuk ditinggali secara aman. Kalau kita buka puasa di rumah, gorengan ada, kurma ada, sirup ada, harusnya kita lebih banyak bersyukur, ya. Karena jangankan untuk mendapatkan minum yang berwarna atau sirup di Gaza, untuk mendapatkan air bersih saja, Masya Allah butuh perjuangan, ya. Jangankan untuk bisa salat tarawih secara tenang, secara aman. Di Gaza salat tarawih di tengah gempuran dari Israel laknatullah alaih, yang mana kita seluruh penduduk Gaza harus siap dengan kondisi apapun, bahkan sampai kondisi terburuk apapun. Tapi satu, mereka tetap berprinsip menjaga Masjid Al-Aqsa. Mau salat di sana kita? Mau salat di sana kita? Dan mudah-mudahan cita-cita kita semuanya kita bisa mendirikan sekolah alam Gaza. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini Pak Rama akan bertanya nih kepada Kak Abdullah. Ada yang suka main bola di sini? Oh, Masya Allah. Ya Abdullah, wa hadhihi talamid hum yuhibbuna an bil kuratil qadam. Hakada. Al-an hal tuhibbu an kuratil qadam? Masya Allah. Jadi Kak Abdullah ini juga suka dengan bermain bola. Ada yang mau main bola bareng? Wah, Masya Allah. Real Madrid. Masya Allah. Jadi Kak Abdullah ini juga suka bermain bola nih. Sekarang siapa yang suka main bola? Angkat tangan. Wah, Masya Allah. Hum yuhibbuna an bil kuratil qadam. Wahum fi asna'i dars, fi asna'i waqti durusihi, wahum yal'abuna kuratil qadam, wahum yal'abuna kuratis salah wa ghairu dzalika hakadha. Jadi tapi kalau kita sekarang bermain bola di lapangan yang nyaman, di lapangan yang bagus, di lapangan yang rapi, sekarang teman-teman kita yang di Gaza, mereka juga berusaha untuk ingin dirinya bahagia dengan bermain. Nah, sekarang kita tanya nih, bagaimana sih kondisi teman-teman di Gaza itu saat bermain bersama teman-temannya di Gaza, dan bermain apa? Apakah mereka juga bermain bola atau lain sebagainya? Hal ashabukum fi Gaza al-an yal'abuna kuratal qadam kama nal'abu fi Indonesia, kata? يعني هو لا يوجد مكان صالح للعب ولكن يعني لا يلعبون. Masya Allah. Di sana kita nggak bisa bermain apapun karena tempat pun tidak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena banyak bangunan, rumah-rumah, gedung-gedung yang dihancurkan. Jangankan untuk bermain, untuk tempat tinggal saja mereka tidak bisa menetap. Suatu saat bisa saja tentara Israel yang seperti yang diceritakan oleh Kakak Abdullah memberi waktu 5 menit, silakan pergi dari tempat ini, sambil menodongkan senjatanya. Seperti yang dikatakan tadi yang diceritakan oleh Kak Abdullah, mereka menodongkan senjata, wahum yu'ti ila Palestin khamsu daqaik, 5 menit untuk keluar dari tempat itu. Kita nggak tahu apakah ada yang sudah kakek kita bagaimana, nenek kita bagaimana, dan lain sebagainya. Tadi kakeknya Kakak Abdullah Samir itu harus dibantu dengan kursi roda. Coba bagaimana tidak berperi kemanusiaan tentara Israel laknatullah, orang yang sakit saja ditembak sampai menembus di dadanya.
Sedangkan kita bisa nyaman di rumah menonton televisi, kita bisa nyaman untuk sholat, kita bisa nyaman untuk tidur bersama orang tua kita. Dan sebagian mereka, Masya Allah teman-teman, mungkin ada yang terpisah antara orang tuanya, mungkin ada yang terpisah dengan saudara-saudaranya. Nah, seperti yang dialami oleh kakak Abdullah ini. Bapaknya kakak Abdullah masih di Gaza. Hakada. Abukum madzal fi Gaza al-an? Abi? Naam. Masya Allah. Bapaknya kakak Abdullah Gaza ini masih di Gaza. Jadi masih berjihad, masih bersemangat untuk mempertahankan Masjidil Aqsa. Maka kita semuanya harus pandai-pandai bersyukur. Tadi kalau Kak Abdullah Gaza bercerita bahwasanya dia selalu bersemangat atau memberikan semangat kepada kita untuk selalu mencintai Al-Quran. Sekarang sudah puasa berapa hari? Berapa? 14, 15. Yang sudah 15 juz angkat tangan tilawahnya. Belum. Yang sudah 2 juz tilawahnya angkat tangan. Masya Allah. Makanya kita harus semangat untuk membaca Al-Quran. Siapa yang mau seperti Kak Abdullah sebagai hafiz Quran, angkat tangan. Angkat tangannya yang tinggi. Ikhwan maupun akhwat, angkat tangan yang tinggi. Yang mau, yang ingin. Masya Allah. Ya. Sekarang kita akan bertanya, bagaimana sih cara mudah untuk menghafalkan Al-Quran? Ya, nanti kita tanyakan. Ya Abdullah, sa'as'alukum wa ba'du talamid yas'aluna an kaifiyat tariqatul li suhulatina fi hifdzil Qur'an. Tariqatul li hifdzil Qur'an. Naam. يجب نعم أن تحدد يعني في اليوم جزء معين أو كمية معينة تحفظها في كل يوم. تمام؟ وعندما تحدد تبدأ في اليوم في أحد الأوقات تحفظ الآية الأولى تكررها من 10 إلى 20 مرة لتحفظها جيدا. تمام؟ تمام. وبعدها تقرأ الآية التي بعدها وفي نفس العدد، وثم تقرأ الآيتين متواصل يعني توصلهم ببعض. نعم، لكي لا تنسى بين الآيات. وتستمر على هذا الشكل إلى أن تنتهي من الجزء الذي حددته الكمية. وقبل النوم تقرأ الذي حفظته خلال اليوم، لأن يعني القراءة قبل النوم تثبت الحفظ عند الإنسان. Jadi kakak Abdullah Samer memberikan tips untuk menghafalkan Al-Quran. Yang pertama, kita baca Al-Quran itu secara konsisten, dawamul qiraah, konsisten. Lalu ayat dengan ayat itu bisa diulangi atau dituntaskan sampai 1 juz. Setelah itu mungkin diulangi 10 sampai 20 kali. Ya. Jadi diulang-ulang terus dalam keseharian teman-teman. Mungkin boleh digunakan pada saat melaksanakan sholat sunnah, digunakan sambil mengingat bacaan Al-Quran, dan yang terpenting tadi sebelum tidur juga harus dimurojaah kembali. Karena kata Kak Abdullah, waktu sebelum tidur itu juga salah satu waktu terbaik untuk memurojaah hafalan Al-Quran. Sekarang para mama mau nanya, yang sudah hafal juz 30 angkat tangan. Juz 30 bukan 30 juz. Juz 30 angkat tangan. Dari surat An-Naba ila surat An-Nas. Wah, Masya Allah. Nah, terima kasih teman-teman. Dan Kak Abdullah ini mulai menghafal Al-Quran dari sejak umur berapa, Ustaz? Fi الروضة يعني من عمر سنة. سنة واحدة؟ 5 سنة. لقد أصبح عمري 8 سنوات وكنت أحفظ يعني نصف القرآن. نصف القرآن. نعم. نعم، بدأت في 5 وفي عمر 8 حفظت نصف القرآن. وفي 13 أنهيت. Oh, Masya Allah. Jadi beliau itu memulai bada'ah itu memulai menghafalkan Al-Qurannya pada umur berapa? 4 tahun.
sudah memulai. Pada umur 8 atau 9 tahun beliau sudah hafal setengah Al-Quran, ya, nisfal Quran. Dan pada umur 13 tadi ya, 10. Pada umur 10 beliau menuntaskan hafalan Al-Qur'annya. Masya Allah. Nah, teman-teman, dan alhamdulillah kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan Kakak Abdullah ini Allah berikan kesehatan, dawamu shihah wal afiyah. Terus Allah berikan keberkahan terutama dalam menyebarkan, menyiarkan agama Islam dan memberikan kabar kondisi saudara-saudara kita di Palestina sampai saat ini. Masya Allah. Nah, Pak Rama mau memberikan kesempatan teman-teman. Bagi yang ingin bertanya ada SMX atau SD atau Bapak Ibu guru juga boleh yang mau bertanya. Nah, boleh angkat tangan dan boleh maju ke depan sini yang mau bertanya ada. Boleh salam dulu, perkenalkan namanya siapa, kelas berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Opa. Kak Abdullah, idola bolanya apa? Oke, terima kasih atas dulu dong. Sip, terima kasih Kakak Aufar. Hada soalan jayid. Hakada. Hada soalan jayid. Man huwa la'ibu qurrah? Ahabbu la'ibul qurrah indakum. Hakada, hada soal minhu. Farubama hunaka man yaqulu Messi, man yaqulu Ronaldo, hakada. أنا أتوقع لا يعرفونه. ما شاء الله. هو أقول اسمه يعني هو دفاع ريال مدريد أسينسيو. ما شاء الله. Hakada ya akhi. Berarti Kak Abdullah ini juga Real Madrid ternyata. Masya Allah. Hakada. Siapa tadi pemainnya? Asensio. Hakada. Masya Allah. Jadi beliau itu juga suka bermain bola. Pak Rama mendengar cerita dari Kak Musa pada saat menemani safari dakwahnya Kak Abdullah kemarin. Kak Abdullah juga bermain bola. Bilang si laib Al-Qur'an, kata. Masya Allah. Kemarin juga Kak Abdullah bermain bola bersama teman-teman di Sasi Sekolah Alam Bekasi. Masya Allah. Karena mungkin waktunya cukup dan ada kesempatan. Dan karena hari ini juga Kak Abdullah ada sholat Jumat di masjid daerah Cibubur. Gunung Putri, di Gunung Putri. Dan mungkin pada lain kesempatan mudah-mudahan kita bisa bermain bareng dengan Kak Abdullah. Siap? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oh, Masya Allah, jadi banyak yang bertanya ini. Masalah. Boleh silakan maju yang mau bertanya sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Fatih, kelas 4B. Saya ingin tanya, Kak Abdullah suka baca surat apa? Oke, terima kasih. Masya Allah. Ahsan soal min akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Bara, kelas 4C. Pertanyaan saya itu, Oh ya, boleh. kan kakak kan ke Turki. Yang aku pengen tanya tuh di kota mana gitu? Oke, tafadhal, syukran. Maka soalan nih, wakilahuma jayyid. Nah, fi ayati Madinah taskunu fi Turki, hakada. في تركيا في مدينة اسطنبول. Istanbul. أحب سورة يعني Naam, ahab surah. سورة مريم. Ahab surah yakni surah Maryam. Masya Allah. Jadi surat Al-Quran yang Kak Abdullah sukai adalah surat Maryam, teman-teman. Ya. Dan juga Kak Abdullah di Turki tinggal di kota Istanbul, Madinah Istanbul, hakada. Ya, jadi Kak Abdullah itu sangat mencintai surat Maryam seperti itu. Baik, selanjutnya nih dari Bapak Ibu guru yang ingin bertanya dipersilahkan. Oh, ada Kak Gilang, boleh silahkan. Oke, Assalamualaikum Abdullah. Oke, mau bertanya. Nah, kan Abdullah ini masih muda ya. Di tengah-tengah gempuran tadi diusir, rumahnya hancur, keluarganya ditembak. Hal apa yang membuat Abdullah sangat kuat untuk tegar berdiri, dan adakah sedikit trauma di hati dan apa yang membuat trauma misalkan itu? Terima kasih.
Oke, Masya Allah. Terima kasih kepada Kak Gilang untuk pertanyaannya kepada Kak Abdullah. Ya. الذي يجعلنا نصمد في غزة يعني لست أنا فقط، أنا وكل أهل غزة، هو حبنا لأرض فلسطين وتأكدنا أننا سوف نحرر المسجد الأقصى في أحد الأيام. Masya Allah. وطبعا الثبوت على الدين والتمسك بشرع الله والدعاء طبعا، وهذا ما قلته. وشأن الخوف. Nah. يعني أنا كنت خائفا أن يستشهد أبي، ولكن الحمد لله هو عائش الآن، يعني على قيد الحياة. Oke. Jadi yang memotivasi Kak Abdullah itu dia ingin dan Kak Abdullah dan seluruh masyarakat Palestina masih sangat mencintai Palestina. Dan mereka berjanji, mereka punya mimpi suatu saat nanti Masjidil Aqsa akan merdeka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi itu motivasinya, semangatnya. Mereka nggak mau meninggalkan negara Palestina. Mereka nggak mau meninggalkan negara yang sangat suci, tanah yang sangat suci, tanahnya para nabi. Karena mereka punya cita-cita akan membebaskan dan akan membuat Masjidil Aqsa sebebas-bebasnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan ketakutan atau traumanya, ketakutan yang pertama mungkin manusiawi, seseorang itu ada rasa takut, ada rasa cemas, ada rasa trauma, dan dia menakutkan bagaimana kondisi ayahnya saat ini di Palestina. Ayahnya pernah hampir meninggal oleh kekerasan, oleh ketidakmanusiawian tentara Israel. Ayahnya hampir meninggal, dan itu yang mungkin membuat Kak Abdullah sedikit trauma, sedikit takut. Tapi Masya Allah, teman-teman kita saudara-saudara di Palestina, mereka tidak takut dengan namanya kematian karena mereka yakin mereka akan syahid. Ya, kalau kita menganggap orang yang meninggal itu sudah selesai, itu salah. Karena sejatinya mereka hidup tetapi kita tidak merasakan, tapi kita tidak mengetahuinya. Ya, jadi al-jihadu fi sabilillah itu juga termasuk sebuah pekerjaan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi, walaupun Kak Abdullah ini juga mempunyai misi tersendiri, bahkan Kak Abdullah juga punya misi sendiri untuk suatu saat dia bisa membebaskan Masjidil Aqsa. Ya, kalau Konstantinopel saja bisa dibebaskan, kenapa tidak dengan Masjidil Aqsa? Maka kita yang saat ini sedang dalam kondisi aman, dalam kondisi nyaman, kita bantu semuanya. Tadi Kak Abdullah menyampaikan, pertama bantu dengan harta benda yang bisa kita berikan, dan yang terpenting adalah dengan kekuatan doa. Maka selalu selipkan doa di setiap selesai sholat teman-teman, di setiap teman-teman melakukan kegiatan, doakan terus saudara-saudara kita, teman-teman kita yang saat ini berjuang mempertahankan tanah suci, tanah para nabi di Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya mungkin soalul akhir. Soalul akhir lil mudaris al mudarisat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Kak Abdullah tinggal bersama siapa di Indonesia? Terus apakah menetap di Indonesia gitu, atau masih karena mungkin sedang keluar dari Gaza di sini mungkin tidak menetap gitu. Terus saat ini sedang mengimami di masjid mana untuk di tarawihnya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنا الآن أعيش في إندونيسيا وحدي، ولكني سوف أعود إلى تركيا، وفي تركيا أعيش مع أمي وإخوتي. نعم. Ya, kata beliau sekarang ini Bu, beliau ini tinggalnya menetapnya itu di Turki, di Istanbul tadi bersama ibu dan adik-adiknya. Adapun ke Indonesia ini sekarang ke Indonesia hanya untuk safari dakwah sampai 25 Ramadan. Tinggalnya sama siapa? Sendiri Bu di hotel. Sendiri di hotel. Dan untuk imam tarawih itu beliau keliling. Jabodetabek ini keliling.
Terima kasih kepada Bapak Ibu guru dan teman-teman yang sudah bertanya dengan antusias untuk terus membersamai Palestina. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Kita angkat tangan kita. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap untuk membersamai Palestina? Siap. Siap untuk membebaskan Masjidil Aqsa? Siap. Siap untuk nanti kita sholat berjamaah di Masjidil Aqsa? Siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.